Katakannya kepada Anda yang suka mencaci umat Islam ya, Anda belum pernah merasakan bagaimana umat Islam marah. Mereka yang menyerang kita belum paham, mereka belum tahu. Dan Anda tidak akan pernah tahu rasanya kalau umat Islam sudah marah. Satu kalimat fatwa jihad keluar dari pemimpin kami, habis kalian. Minta ketegasan aparat. Jika lambat, jangan salahkan umat. Menyikapi aksi gerombolan Budi Jarot yang telah melakukan penghinaan terhadap imam besar umat Islam, Habib Rizik Syihab dengan merobek baliho dan berupaya untuk membakarnya di depan gedung DPR RI sepekan lalu, membuat reaksi semua umat Islam di Indonesia, termasuk di kota Tasikmalaya yang terkenal dengan kota santri dan kota para mujahid. DPW FPI Kota Tasikmalaya di markasnya, Pondok Pesantren Anajayah, Nyantong, Kota Tasikmalaya pada Jumat 31 Juli. Membuat deklarasi dan pernyataan sikap terhadap aksi mereka. Sedikitnya ada 5 tuntutan disampaikan oleh FPI Kota Tasikmalaya melalui Ketua Tamfidznya Ustadz Muhammad Yanyan Al-Bayani yang mengecam aksi terkutuk itu dan meminta ketegasan aparat untuk menangkap dan mengadili para otak pelakunya. Jika aparat tidak juga bersikap apalagi melakukan tindakan hukum kepada mereka, maka jangan salahkan kami, umat Islam dan FPI akan memburu si Jarot sampai ketemu, tegas Ustadz Yanyan. Sementara sejumlah pergerakan Islam lainnya di kota Tasikmalaya seperti Al-Mumtaz, Brigade Taliban, dan Majelis Mujahidin mengungkapkan hal serupa. Ustadz Hilmi, Ketua Al-Mumtaz, menegaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar audiensi kepada pihak kepolisian untuk meminta ketegasan hukum bagi umat, termasuk kasus Denny Siregar yang tak pernah ada kejelasannya. Kebetulan, kasus si Denny juga tidak pernah ada kejelasan. Jadi insya Allah kami akan melakukan upaya sounding, mungkin bersama FPI dan umat Islam lainnya untuk mendatangi Mapolres Tasikmalaya. Waktunya nanti kita kasih tahu. Begitulah ujarnya. Menurutnya, ketidakadilan dan cenderung melindungi tampak diperlihatkan aparat terhadap sejumlah orang yang kerap mengadu domba umat Islam dengan jargon kebinekaan dan radikalismenya. Padahal, katanya masih banyak ketimpangan sosial serta korupsi yang menjadi masalah bangsa ini. Anehnya lagi, dari sekian kasus yang menodai umat Islam, Polri tak juga bergeming untuk memberikan pelayanan. Anehnya lagi, dari sekian kasus yang menodai umat Islam, Polri tak juga bergeming untuk memberikan pelayanan dan pengayoman seperti jargonnya yang selalu mereka pakai. Namun rakyat justru merasakan ketidakadilan yang dipertontonkan. Pasca pelecehan gambar HRS, FPI serukan buronan terhadap Budi Jarot dan Kerry Grian. Pasca upaya pembakaran dan pelecehan terhadap poster bergambar Imam Besar FPI, Habib Rizik Syihab, FPI mengambil sikap dan menetapkan Ketua Umum Gerakan Jaga Indonesia, Budi Jarot, dan Ketua Laskar Nusantara, Kerry Grian, sebagai buronan. Pernyataan sikap tersebut diunggah dalam akun Twitter milik FPI @pejuangislam yang berisikan pemberitahuan jika Kerry dan Budi Jarot berstatus sebagai orang-orang yang sedang mereka cari dengan status buronan. FPI bahkan memberi waktu 1 kali 24 jam kepada pihak polisi untuk menindak kedua orang tersebut. Jika tidak, maka mereka akan menindaknya dengan caranya sendiri. Ini isi lengkap flyer dengan warna dasar hijau dan dihiasi wajah Kerry dan Budi pada bagian atas sebelah kiri itu. Buronan umat Islam terhitung 1 kali 24 jam dari sekarang. Jika aparat keamanan tidak bisa menindak tegas bajingan-bajingan ini, maka kami umat Islam pencinta Habibana yang akan menindaknya dengan cara kami masing-masing. Untuk semua pencinta Habibana Rizik, para mujahid, alumni 212, Laskar atau siapapun yang kenal dengan wajah-wajah ini, cari, tangkap, seret, dan kasih pelajaran untuk mempertanggungjawabkan dari kelakuan bejat mereka. Di bawah pengumuman itu terdapat nama Habib Alwi bin Muhammad Al-Latos.
Seperti diketahui, pada Senin 27 Juli puluhan orang yang sebagian memakai jaket merah melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung MPR DPR dan menginjak-injak serta membakar spanduk besar bergambar HRS. Dalam aksi itu, Ketua Laskar Nusantara Kerry Grayan ditengarai sebagai penggeraknya. Sementara Ketua Umum Gerakan Jaga Indonesia Budi Jarot sebagai koordinator lapangan. Selain menginjak-injak dan membakar spanduk bergambar HRS, massa juga membentangkan spanduk besar bertuliskan, "Saatnya rakyat melawan khilafah, kawal Pancasila dan NKRI." Saat berorasi, Budi mengatakan, manusia di foto ini adalah sampah, dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan kalau kita mencemarkan nama baik, karena dia telah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi, dan bahkan tidak meminta bantuan Pak Jokowi. Jadi teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini, dan ketika nanti mau pulang, kita tolak ramai-ramai. Dan nanti ketika mau pulang, kita tolak ramai-ramai. Masa peserta aksi ada yang menanggapinya dengan teriakan, "Betul, betul, bakar!" Menyikapi aksi gerombolan Budi Jarot yang telah melakukan penghinaan terhadap imam besar umat Islam, Habib Rizik Syihab dengan merobek baliho dan berupaya untuk membakarnya di depan gedung DPR RI sepekan lalu, membuat reaksi semua umat Islam di Indonesia, termasuk di kota Tasikmalaya yang terkenal dengan kota santri dan kota para mujahid. DPW FPI Kota Tasikmalaya di markasnya, Pondok Pesantren Anajayah, Nyantong, Kota Tasikmalaya pada Jumat 31 Juli. Membuat deklarasi dan pernyataan sikap terhadap aksi mereka. Sedikitnya ada 5 tuntutan disampaikan oleh FPI Kota Tasikmalaya melalui Ketua Tamfidznya Ustadz Muhammad Yanyan Al-Bayani yang mengecam aksi terkutuk itu dan meminta ketegasan aparat untuk menangkap dan mengadili para otak pelakunya. Jika aparat tidak juga bersikap apalagi melakukan tindakan hukum kepada mereka, maka jangan salahkan kami, umat Islam dan FPI akan memburu si Jarot sampai ketemu, tegas Ustadz Yanyan. Sementara sejumlah pergerakan Islam lainnya di kota Tasikmalaya seperti Al-Mumtaz, Brigade Taliban, dan Majelis Mujahidin mengungkapkan hal serupa. Ustadz Hilmi, Ketua Al-Mumtaz, menegaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar audiensi kepada pihak kepolisian untuk meminta ketegasan hukum bagi umat, termasuk kasus Denny Siregar yang tak pernah ada kejelasannya. Kebetulan, kasus si Denny juga tidak pernah ada kejelasan. Jadi insya Allah kami akan melakukan upaya sounding, mungkin bersama FPI dan umat Islam lainnya untuk mendatangi Mapolres Tasikmalaya. Waktunya nanti kita kasih tahu. Begitulah ujarnya. Menurutnya, ketidakadilan dan cenderung melindungi tampak diperlihatkan aparat terhadap sejumlah orang yang kerap mengadu domba umat Islam dengan jargon kebinekaan dan radikalismenya. Padahal, katanya masih banyak ketimpangan sosial serta korupsi yang menjadi masalah bangsa ini. Anehnya lagi, dari sekian kasus yang menodai umat Islam, Polri tak juga bergeming untuk memberikan pelayanan. Anehnya lagi, dari sekian kasus yang menodai umat Islam, Polri tak juga bergeming untuk memberikan pelayanan dan pengayoman seperti jargonnya yang selalu mereka. FPI bahkan memberi waktu 1 kali 24 jam kepada pihak polisi untuk menindak kedua orang tersebut. Jika tidak, maka mereka akan menindaknya dengan caranya sendiri. Ini isi lengkap flyer dengan warna dasar hijau dan dihiasi wajah Kerry dan Budi pada bagian atas sebelah kiri itu. Buronan umat Islam terhitung 1 kali 24 jam dari sekarang. Jika aparat keamanan tidak bisa menindak tegas bajingan-bajingan ini, maka kami umat Islam pencinta Habibana yang akan menindaknya dengan cara kami masing-masing. Untuk semua pencinta Habibana Rizik, para mujahid, alumni 212, Laskar atau siapapun yang kenal dengan wajah-wajah ini, cari, tangkap, seret dan kasih pelajaran untuk mempertanggungjawabkan dari kelakuan bejat mereka. Di bawah pengumuman itu terdapat nama Habib Alwi bin Muhammad Al-Latos. Seperti diketahui, pada Senin 27 Juli puluhan orang yang
Puluhan orang yang sebagian memakai jaket merah melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung MPR DPR dan menginjak-injak serta membakar spanduk besar bergambar HRS.